Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlan Nadia Jamil, NPM 1007001919028 dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Kajian Geometri dan Daya Dukung Perkerasan Jalan pada pengangkutan batubara di PT Konsin Inti Makmur, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Adapun outline penelitian ini meliputi pendahuluan, tinjauan umum, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang penelitian ini, yang pertama adanya aktivitas pengangkutan batu bara, yang kedua kelayakan jalan angkut berdasarkan geometri dan daya dukung tanah, dan yang ketiga evaluasi kondisi jalan angkut. Selanjutnya identifikasi masalah, yang pertama adanya penyempitan jalan yang dapat menyebabkan alat angkut saling menunggu. Yang kedua, kondisi superelevasi pada jalan tikungan yang kurang sesuai. Yang ketiga, kondisi permukaan jalan banyak dijumpai adanya undulasi. Yang keempat, permukaan jalan yang tidak rata akibat perkerasan yang tidak merata. Dan yang terakhir, terjadinya subsidence jalan akibat kekuatan jalan yang lebih kecil dibandingkan dengan beban yang diterimanya. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama mengetahui geometri jalan angkut secara aktual, mengetahui kesesuaian geometri jalan angkut, yang ketiga mengetahui kapasitas daya dukung tanah, yang keempat mengetahui ketebalan lapisan perkerasan jalan, dan yang terakhir mengetahui kebutuhan material yang digunakan dalam perkerasan jalan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana data yang digunakan meliputi data dynamic confidence data berat alat angkut, geometri jalan, dan spesifikasi alat angkut. Data tersebut akan diolah untuk menentukan kesesuaian jalan berdasarkan geometri dan daya dukung tanah. Adapun penelitian dilaksanakan di PT Kuarsi Inti Makmur yang berada di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berikut merupakan sketsa pembagian segmen jalan. Berikut merupakan rekapitulasi lebar jalan aktual, di mana diperoleh segmen yang masih belum sesuai standar berada pada segmen C, segmen O, segmen P, dan segmen Q. Selanjutnya, kemiringan jalan berada pada angka 0 sampai 6,51%, di mana kondisi grade telah sesuai standar. Selanjutnya, kemiringan melintang atau cross slope berada pada angka 2,86 sampai 8,19%. Untuk kondisi cross slope telah sesuai dengan standar. Kemudian superelevasi, dengan mempertimbangkan superelevasi standar sebesar 8%, diperoleh segmen yang masih belum sesuai standar berada pada segmen B, segmen F, segmen I, dan segmen O. Selanjutnya masuk pada bagian daya dukung tanah. Adapun dalam penelitian ini daya dukung tanah diperoleh dengan pengujian dynamic confidence. Selanjutnya nilai DCP akan diolah untuk memperoleh nilai California Bearing Ratio. Selanjutnya, nilai CBR titik akan diolah untuk memperoleh nilai CBR segmen. Diperoleh nilai CBR segmen 1 sebesar 9,12% dan segmen 2 sebesar 20,67%. Diperoleh daya dukung tanah pada segmen 1 sebesar 5,85 kg per cm persegi dan pada segmen 2 sebesar 7,40 kg per cm persegi. Selanjutnya, ground pressure diperoleh sebesar 9,43 kg per cm persegi. Selanjutnya masuk pada bagian perkerasan jalan. Yang pertama, koefisien distribusi kendaraan diperoleh sebesar 0,5. Selanjutnya, angka ekivalent beban sumbu kendaraan diperoleh sebesar 35,59. Selanjutnya, lalu lintas harian rata diperoleh sebesar 227 kendaraan per hari. Kemudian lintas ekivalen rencana diperoleh nilai lintas ekivalen rencana sebesar 2071,53. Selanjutnya, faktor regional diperoleh sebesar 2,25. Selanjutnya, indeks permukaan diperoleh nilai IP0 sebesar 2,4 dan IPT sebesar 2. Kemudian, nilai daya dukung tanah, LER, dan FR akan digunakan dalam plottingan nomogram untuk menentukan indeks tebal perkerasan. Berdasarkan hasil plottingan diperoleh nilai indeks tebal perkerasan pada segmen 1 sebesar 11,2 dan pada segmen 2 sebesar 9,1. Selanjutnya, hasil pengolahan indeks tebal perkerasan diperoleh tebal lapisan perkerasan pada segmen 1 menggunakan subbase course setebal 84 cm dan tebal base course setebal 20 cm. Sedangkan pada segmen 2, tebal subbase course sebesar 63 cm dan tebal base course sebesar 20 cm. Selanjutnya kesimpulan, yang pertama, lebar jalan lurus pada angka 5,3 sampai 16,5 meter, lebar jalan tikungan 7,3 sampai 18,5 meter, superelevasi 3,96 sampai 12,19%, grade 0 sampai 0,51% dan cross slope 2,86 sampai 8,19%. Yang kedua, lebar jalan belum sesuai standar berada pada segmen C, segmen O, segmen P, dan segmen Q. Superelevasi yang belum sesuai dengan standar berada pada segmen B, segmen F, segmen I, dan segmen O. Sedangkan untuk grade dan cross slope telah sesuai dengan standar. Yang ketiga, kondisi daya dukung tanah pada segmen 1 sebesar 5,85 kg per cm persegi dan segmen 2 sebesar 7,40 kg per cm persegi dengan ground pressure sebesar 9,43 kg per cm persegi. Dan yang keempat, perkerasan jalan menggunakan batu pecah kelas A setebal 20 cm sebagai base course untuk kedua segmen dan material tanah digunakan sebagai sub base course dengan tebal 84 cm untuk segmen 1 dan 63 cm untuk segmen 2. Dan yang terakhir, perbaikan perkerasan jalan membutuhkan material batu pecah sebesar 3.996,40 meter kubik dan material tanah sebesar 14.444,43 meter kubik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.